Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak semua, hari ini kita bertemu kembali untuk mendiskusikan tentang ilmu usaha tani. Dan hari ini kita akan mendiskusikan tentang efisiensi dan kemanfaatan usaha tani. Sebelum lanjut ke materi, saya ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa Anda untuk melakukan presensi di OJW. Jadi kelas sudah saya buka 30 menit sebelum kuliah dimulai, dan nanti akan saya tutup 15 menit setelah jam kuliah berakhir. Oh ya, Mas-Mbak semua, ini kelas pertemuan yang pertama ya dengan saya ya. Saya meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mei kemarin. Ya, jadi tugas saya adalah mengisi materi ilmu usaha tani ini setelah UTS. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Sugiharti Mulya Handayani. Saya biasa dipanggil Bu Nani. Ya, mungkin beberapa dari Anda sudah pernah ketemu saya di kelas yang lain, tapi mungkin ada juga yang belum. Ya, kalau yang belum kita kenalan dulu. Saya Bu Nani, rumah saya di Jogja. Ya, silahkan kalau Anda main ke Jogja, mampir ke rumah saya. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang efisiensi dan kemanfaatan usaha tani. Sebelum kita masuk bagaimana kita menghitung efisiensi, mungkin kita perlu mereview sekali lagi apa tujuan dari usaha tani. Ya, jadi usaha tani ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Apa itu pendapatan dan apa bedanya dengan keuntungan? Saya kira kemarin Bu Mei sudah menjelaskan panjang lebar ya. Jadi usaha tani yang efisien ini adalah usaha tani yang memperoleh pendapatan atau keuntungan yang sebesar-besarnya dengan alokasi sumber daya yang dimiliki. Ya. Usaha tani yang efisien ini akan mampu menciptakan keunggulan bersaing. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa produk yang dihasilkan selalu laku dijual pada tingkat harga yang memberikan keuntungan bagi kelangsungan dan pengembangan usaha taninya. Nah, salah satu indikator keunggulan bersaing tersebut adalah efisiensi penggunaan input untuk menghasilkan output maksimum atau yang biasa kita sebut sebagai efisiensi usaha tani. Nah, petani itu seringkali mengalami kesulitan ketika dia harus mengambil keputusan. Apa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan ini? Ini ada beberapa hal yang petani kurang memahami, yaitu tentang hubungan faktor produk, ya, hubungan tentang faktor produk atau input-output. Kemudian juga kurangnya pengetahuan tentang faktor-faktor atau hubungan antar input, ya. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan petani tentang produk-produk atau joint product. Ya. Nah, karena kurangnya pemahaman dari beberapa hal tersebut, maka petani juga akan mempunyai dasar yang kurang di dalam perencanaan usaha taninya dan pemilihan alternatif usaha tani. Hubungan faktor produk, hubungan faktor-faktor, dan hubungan produk-produk, mestinya Bu Mei sudah menjelaskan panjang lebar ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menganalisis efisiensi usaha tani. Analisis efisiensi usaha tani itu bisa kita lihat dari beberapa sudut. Ya, yang pertama kita lihat dari penerimaan untuk setiap rupiah yang dikeluarkan. Ya, di sini cara menghitungnya adalah besarnya penerimaan dalam rupiah kita bagi dengan biaya dalam satuan rupiah. Akan ketemu angka yang kita sebut sebagai RC rasio.
Ya, RC ratio ini menunjukkan produktivitas usaha tani. Kemudian bisa juga efisiensi usaha tani itu kita lihat dari penggunaan tenaga kerjanya. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah kita membagi antara penerimaan dalam satuan rupiah, kita bagi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam satuan HKP atau JKP. Seperti di materi yang sebelumnya kita sarankan menggunakan JKP saja ya, karena HKP itu sifatnya lokalistik, jadi tidak universal. Satuan hari kerja itu antar daerah mungkin berbeda. Ada yang mungkin 5 jam, ada yang mungkin 7 jam, ada yang mungkin 8 jam, dan sebagainya tergantung dari kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Karena itu kita bisa menggunakan atau lebih tepat menggunakan JKP saja, jam kerja. Ya. Jadi kita bisa melihat dari setiap rupiah yang dikeluarkan, juga kita bisa melihat dari setiap tenaga kerja yang digunakan. Kemudian bisa juga kita lihat dari setiap rupiah yang diinvestasikan. Ya, di sini penerimaan untuk setiap rupiah yang diinvestasikan ini bisa dengan dua pendekatan, yaitu kita lihat dari kecepatan perputaran modal yang kita hitung dengan cara membagi antara penerimaan dengan investasi pada awal produksi, atau bisa juga kita lihat dari efisiensi perputaran modal yang bisa kita hitung dari penerimaan dibagi dengan bunga modal. Ya. Jadi analisis efisiensi usaha tani bisa kita lihat dari 3 sudut pandang, ya. Dari mana kita melihat efisiensinya? Dari rupiah yang digunakan, dari tenaga kerja yang digunakan, atau dari rupiah yang diinvestasikan. Kemudian efisiensi tenaga kerja. Di dalam efisiensi tenaga kerja, kita sedang membandingkan antara jumlah produk dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan, atau rasio output dengan input. Kemudian di dalam efisiensi tenaga kerja ini, kita sedang membandingkan luas usaha tani atau luas lahan dengan jumlah tenaga kerja. Dikatakan efisien jika dalam luas yang sama digunakan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit. Ya. Jadi seorang petani itu dikatakan efisien di dalam pengelolaan usaha taninya ketika dia bisa meminimalisir tenaga kerja untuk luasan yang sama. Kemudian di dalam efisiensi tenaga kerja, kita juga bisa melihat penerimaan per hari kerja efektif. Ya. Berapa penerimaan per hari kerja efektif yang ini kita ukur atau kita hitung dengan membandingkan penerimaan usaha tani dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa efisiensi ini bisa diukur dari segi fisik, ya, jumlah produk dan penerimaan usaha taninya dibagi dengan jumlah input. Dalam hal ini adalah tenaga kerja yang digunakan di dalam usaha tani. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan tentang analisis efisiensi usaha tani dan kemanfaatan usaha tani. Efisiensi usaha tani biasa kita analisis dengan menggunakan RC rasio, ya. Tadi sudah kita kenal di depan, ya. Jadi RC rasio ini kita analisis atau kita hitung dengan membagi antara penerimaan dengan biaya. Ya. Semakin besar nilai RC rasio, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh petani.
RC rasio yang tinggi dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang efisien. Karena itu, RC rasio biasa kita gunakan untuk mengukur efisiensi usaha tani. Ya, cara menghitungnya adalah dengan membagi penerimaan dengan biaya. Kemudian, di dalam usaha tani kita juga mengenal apa yang disebut sebagai incremental BC ratio. Ya, incremental BC ratio ini digunakan untuk mengukur kemanfaatan usaha tani. Analisis ini kita gunakan ketika kita ingin membandingkan dua usaha tani. Bisa usaha tani dengan jenis komoditas yang berbeda. Misalnya cabai merah dengan bawang merah ya. Jadi misalnya petani harus mengambil keputusan akan menanam cabai merah atau menanam bawang merah. Salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan itu adalah melihat incremental BC rasionya. Mana yang lebih memberikan kemanfaatan antara cabai merah dengan bawang merah. Ya, bisa juga incremental rasio ini, incremental BC rasio ini kita gunakan untuk membandingkan komoditas yang sama tetapi di musim yang lain. Misalnya musim tanam 1 dengan musim tanam 2 untuk padi. Kita ingin melihat mana yang lebih memberikan kemanfaatan. Musim tanam 1 atau musim tanam 2. Kita bisa mengetahui ini dari incremental BC rasionya. Nah, karena kita membandingkan dua hal, maka di dalam menghitung incremental BC rasio, rumus yang kita gunakan adalah delta penerimaan dibagi dengan delta biaya. Atau perbedaan penerimaan atau selisih penerimaan kita bagi dengan perbedaan biaya atau selisih biaya. BC rasio ini singkatan dari benefit cost ratio. Nah, kriteria RC rasio dan BC rasio ini nanti akan ada angka lebih kecil dari 1, sama dengan 1, atau lebih besar daripada 1. Nah, sekarang diskusi kita yang pertama adalah apa makna dari angka-angka ini? Kalau lebih kecil dari 1 maknanya apa, kalau sama dengan 1 maknanya apa, dan kalau lebih besar dari 1 maknanya apa. Silahkan nanti setelah Anda selesai mendengar paparan ini, kita diskusikan. Ya, ini tugas diskusi kita yang pertama. Nanti siapa yang akan merespon diskusi ini, silahkan. Nah, berikut ini ada beberapa contoh analisis usaha tani. Di sini ada dua, ini sama-sama padi ya. Jadi sama-sama usaha tani padi, cuma di sini ada dua varietas, yaitu varietas PP dan varietas IR64. Di sini datanya lengkap, ada penggunaan sarana produksi secara fisik, ataupun penggunaan sarana produksi secara rupiah. Kemudian nanti ada juga penerimaan secara fisik atau hasil produksi, kemudian juga penerimaan secara rupiah, kemudian juga penggunaan tenaga kerja secara fisik, penggunaan tenaga kerja secara rupiah, ya datanya sangat komplit. Di sini ada dua varietas, yaitu usaha tani padi varietas PP dan usaha tani varietas IR64. Ya, dari data-data ini nanti kita bisa menganalisis RC rasionya, ya, jadi efisiensi usaha tani dari masing-masing varietas ini, dan kita juga bisa menghitung atau menganalisis BC rasionya, kemanfaatan usaha tani dari kedua varietas ini. BC rasio akan menunjukkan mana yang lebih memberikan kemanfaatan antara varietas PP atau varietas IR64. Oke. Anda cermati, jadi di slide ini ada rata-rata penggunaan sarana produksi
fisik ya. Di situ ada penggunaan benih, pupuk urea, kemudian pupuk-pupuk yang lain, kemudian pestisida ya. Satuannya satuannya masih dalam kilogram ataupun liter. Jadi di sini adalah angka-angka yang dibutuhkan besaran sarana produksi secara fisik ya. Berapa kilogram pupuk urea digunakan, berapa kilogram ponska digunakan, kemudian juga berapa kilogram furadan digunakan dan sebagainya. Datanya sangat komplit. Nah, beda dengan slide sebelumnya, kalau di slide sebelumnya itu nilai-nilainya adalah nilai secara fisik ya. Di sini yang masuk di dalam tabel ini adalah rata-rata biayanya. Jadi fisik tadi kita kalikan dengan harga satuannya sehingga akan ketemu biaya yang digunakan di dalam usaha tani padi varietas PP ataupun varietas R64 ini dalam satuan rupiah. Jadi tadi kita menggunakan urea berapa kilogram, nah berapa kilogram itu berapa rupiah. Kemudian furadan berapa kilogram furadan itu berapa rupiah, ini datanya ada di sini. Ya, jadi slide ini menunjukkan rata-rata biaya usaha tani atau sarana produksi dalam satuan rupiah. Kemudian slide ini menunjukkan penggunaan tenaga kerja per musim tanam. Ini juga di dalam HKP ya, di dalam fisik, bentuk fisiknya. Ya. Di sini digunakan HKP, ini mungkin pertimbangannya karena digunakan di wilayah yang sama, sehingga bisa menggunakan satuan HKP. Karena di wilayah yang sama tentu saja penggunaan atau penghitungan hari kerjanya itu sama, hari kerja pria itu sama. Ya. Jadi mungkin satu hari itu ada 6 jam atau 5 jam atau 7 jam, karena ini di satu tempat yang sama, maka bisa menggunakan satuan HKP. Tapi sekali lagi saya sarankan lebih baik Anda gunakan JKP saja, ya, karena itu lebih universal. Nah, di sini ada penggunaan tenaga kerja. Jadi dalam per musim tanam, untuk komoditas padi varietas PP atau varietas IR64 itu menggunakan tenaga kerja berapa untuk pengolahan tanah, berapa untuk persemaian, berapa untuk penyiangan dan sebagainya. Ya, di sini sudah ada besarnya tenaga kerja, baik tenaga kerja dari dalam keluarga ataupun tenaga kerja dari luar keluarga. Ya, ini Anda bisa lihat bahwa pada pada jenis pekerjaan tertentu mungkin tenaga kerja luar lebih banyak, tapi pekerjaan yang lain tenaga kerja keluarga lebih banyak, ya. Ini tergantung dari jenis pekerjaannya, apakah pekerjaan itu memerlukan keahlian atau tidak. Pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus biasanya tenaga kerja luarnya lebih banyak, ya. Tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu memerlukan keahlian khusus, misalnya di situ seperti pemupukan, ya, kemudian pengairan, ini mungkin lebih baik menggunakan tenaga kerja keluarga. Ya, jadi tenaga kerja keluarga berapa yang digunakan, tenaga kerja luar berapa yang digunakan, di sini sudah ada data-datanya. Kemudian di sini slide ini menunjukkan berapa yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang digunakan tadi. Jadi di sini satuannya sudah rupiah, ya. Jadi untuk mengolah tanah berapa rupiah, ya. Untuk pemupukan berapa rupiah, tenaga kerja yang digunakan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini, kalau yang tadi untuk PP ya, untuk varietas PP, di sini penggunaan tenaga kerja untuk varietas R64, jadi masih sama dengan yang sebelumnya, cuma di sini beda varietas, ya. Kemudian di sini rata-rata biaya tenaga kerjanya untuk varietas R64, ya. Nah, kemudian ada juga di dalam usaha tani itu biaya lain-lain, ya. Biaya lain-lain yang biasa kita analisis atau biasa kita hitung adalah pajak tanah, ya. Kemudian iuran irigasi,
kemudian penyusutan alat, kemudian pengangkutan, dan kemudian sewa traktor. Ya. Nah, di sini sudah ada nilainya per usaha tani ataupun per hektar. Anda bisa menjelaskan kan apa yang dimaksud dengan per usaha tani dan per hektar? Oke, kalau misalnya Anda tidak paham, ini nanti kita jadikan diskusi kita yang kedua. Jadi apa yang dimaksud dengan biaya per usaha tani dan biaya per hektar? Atau nanti juga penerimaan per usaha tani dan penerimaan per hektar. Apa bedanya? Oke, nanti silahkan siapa yang akan merespon bisa ini menjadi diskusi kita yang kedua. Nah, ini dari slide-slide sebelumnya kita rangkum ya. Jadi biaya usaha tani itu ada biaya saprodi, kemudian biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain. Biaya saprodi tadi ada pupuk, ada pestisida dan sebagainya. Kemudian biaya tenaga kerja ini biaya digunakan untuk mengolah tanah, kemudian untuk pengairan, untuk persemaian dan sebagainya. Kemudian biaya lain-lain seperti pajak tanah, pengairan dan sebagainya. Jadi slide ini atau tabel ini merupakan rangkuman dari tabel yang ada di slide-slide sebelumnya. Ya, di situ ada sudah dibedakan antara usaha tani varietas PP dan usaha tani varietas R64. Kemudian di sini juga sudah dibedakan antara biaya per usaha tani dan juga biaya per hektar. Ya, Anda bisa lihat di situ paling bawah totalnya. Ya. Jadi varietas PP itu per hektarnya membutuhkan biaya sebesar 9.359.122,62 ya. Kemudian untuk varietas R64 ini per hektarnya dibutuhkan biaya sekitar 9.141.43,82 ya. Nah, kemudian slide berikutnya ini adalah rata-rata produksi. Nah, di sini rata-rata produksi ini ada yang dalam satuan kilogram ya. Oke, maaf, rata-rata produksi dalam satuan kilogram. Kemudian nanti kita kalikan dengan harga per satuannya atau per kilogramnya akan ketemu besarnya penerimaan. Ya. Di sini Anda bisa melihat bahwa padi varietas PP ini per usaha tani menghasilkan 3.401 kg, sementara yang varietas R64 ini dalam satu per usaha taninya itu 2.985 kg. Ya, kita lihat per hektarnya aja. Kalau per usaha tani ini agak sulit untuk dibedakan, ya. Maaf, agak sulit untuk bandingkan. Kita bandingkannya yang per hektar aja. 1 hektar dimanapun sama, komoditas apapun sama, luasannya sama. Tetapi kalau per usaha tani ini akan sangat spesifik, ya. Kenapa spesifik? Nah, nanti diskusi kita yang kedua tadi. Nanti setelah ini kita diskusikan. Jadi padi varietas PP per hektar itu menghasilkan sekitar 7.184 kilo, 7.184 kilogram produk ya. Ini nggak tahu, ini nggak dijelaskan ini dalam bentuk beras atau gabah ya. Kemudian untuk varietas ER64 itu ada 6.800 kilogram ya. Kemudian kalau kita kalikan dengan harga satuannya per kilogramnya, maka akan ketemu penerimaan ya. Anda bisa lihat di sini padi varietas PP ini penerimaan per hektarnya 16.523.542 sekian. Kemudian untuk yang varietas IR64 ini per hektarnya 15.641.121 sekian. Nah, kalau kita lihat dari angka-angka ini, maka kita secara gampang bisa mengatakan bahwa penerimaan padi varietas PP lebih besar daripada penerimaan padi varietas IR64.
Nah, sekarang kita ingin tahu apakah yang penerimaan besar itu lebih efisien, ya. Nanti kita akan analisis RC rasionya untuk mengetahui masing-masing efisiensi usaha tani dari padi varietas PP dan juga dari padi varietas R64. Kemudian kita juga bisa menganalisis ya apakah yang pendapatannya apakah yang penerimaannya lebih besar itu memberikan kemanfaatan yang lebih daripada yang lain. Nah, kita lihat BC rasionya. Oke. Nah, di sini kita ada rata-rata pendapatan ya. Jadi pendapatan, Anda tentunya sudah bisa membedakan apa itu penerimaan dan pendapatan. Jadi pendapatan ini adalah penerimaan dikurangi biaya. Ya, di sini sudah ada penerimaannya berapa untuk masing-masing varietas, kemudian juga untuk per usaha tani ataupun untuk per hektar, kemudian biaya usaha taninya berapa dan akhirnya pendapatannya berapa. Ya. Di sini kita bisa melihat sekali lagi bahwa varietas PP ini pendapatannya lebih besar daripada varietas IR64. Nah, setelah ini kita buktikan apakah varietas PP, apakah yang pendapatannya lebih besar itu akan memberikan efisiensi yang lebih besar, dan apakah yang pendapatannya itu lebih besar juga memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Kita akan lihat analisisnya. Oke. Mas Mbak semua, di sini sudah ada tabel tentang efisiensi dan kemanfaatan usaha tani. Ya. Jadi di sini kita sudah hitung ya. Di sini ada contohnya, ada analisisnya. Jadi dari penerimaannya berapa, biayanya berapa, kemudian RC rasionya. Nah, ternyata dari hasil ini menunjukkan bahwa varietas PP ini lebih efisien daripada varietas IR64 ya. Jadi efisiensi usaha taninya ini lebih efisien varietas PP seperti itu ya. Tadi di depan saya sampaikan apakah selalu bahwa yang pendapatannya tinggi akan lebih efisien? Oke, diskusi kita yang ketiga, tolong nanti Anda respon. Apakah selalu pendapatan yang tinggi ini juga memberikan efisiensi yang tinggi? Oke. Nanti kita respon. Apakah pendapatan yang tinggi ini juga lebih manfaat? Nanti silahkan Anda merespon. Kemudian BC rasionya 3,42 ya. Jadi kita bisa melihat BC rasio berarti ini cara menghitungnya adalah selisih antara benefitnya atau selisih antara penerimaan dari varietas PP dikurangi dengan varietas R64, kemudian dibagi biaya usaha tani untuk varietas PP dikurangi dengan biaya usaha tani beras IR64 dan ketemu 3,42. Nah, sekarang pertanyaannya, diskusi kita yang keempat adalah apa makna BC rasio 3,42 di sini. Oke. Demikian Mas Mbak semua. Jadi hari ini kita mendiskusikan tentang kemanfaatan dan efisiensi dan kemanfaatan usaha tani. Ya. Jadi kita ada 4 diskusi ya. Yang pertama tadi tentang makna angka-angka RC rasio, BC rasio lebih kecil daripada 1, lebih sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian yang kedua tadi tentang apa beda antara usaha tani per usaha tani atau per hektar itu bedanya di mana. Kemudian tadi yang ketiga apakah selalu yang pendapatannya tinggi akan mempunyai efisiensi yang tinggi, dan yang keempat adalah ini angka 3,42 itu maknanya apa ya. Jadi
apa itu namanya, ini 4 bahan diskusi kita. Silahkan kalau Anda ingin merespon setelah Anda selesai mendengar paparan.